Petugas PPK ditemukan meninggal dunia di kamar hotel. Pondok pesantren di Kabupaten Luwu diserang oleh orang tidak dikenal. Pasangan suami istri menjadi pelaku penipuan online hingga meraup hasil miliaran rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan tetap semangat beraktivitas. Hari ini Kamis 21 Desember 2023. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengajak Anda menyaksikan beragam peristiwa kriminal yang terjadi di sekitar kita. Bersama saya Tisna Aulia di program acara Razia. Kita awali razia edisi hari ini dengan informasi seorang petugas panitia pemilihan kecamatan atau PPK Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, ditemukan meninggal dunia di dalam kamar hotel usai mengikuti bimbingan teknis di salah satu hotel di Kota Makassar. Jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk pemeriksaan terkait penyebab kematian korban. Seorang petugas panitia pemilihan kecamatan atau PPK Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan bernama Yusri Hafid, 37 tahun ditemukan meninggal dunia saat menginap di salah satu hotel di Kota Makassar di Jalan Andi Cema, Kecamatan Rapocini pada Sabtu malam tadi, 16 Desember 2023. Diketahui korban sebelumnya mengikuti bimbingan teknis selama 2 hari di hotel untuk mengikuti kegiatan yang digelar Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Luwu dalam rangka rapat koordinasi persiapan pembentukan kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS untuk pemilihan umum tahun 2024 tingkat PPK dan PPS se-Kabupaten Luwu. Korban pertama kali ditemukan tak bernyawa di dalam kamar hotel berbintang 5 oleh rekannya sendiri. Bermula saat almarhum hendak diajak check out dari hotel karena kegiatan BIMTEK yang diikuti bersama 110 petugas PPK lainnya dari 22 kecamatan yang diadakan di Kabupaten Luwu telah selesai. Namun, saat pintu kamar hotel yang dihuni korban digedor tidak ada juga jawaban yang didapat. Rekan korban pun berinisial menghubungi pihak hotel agar membuka pintu menggunakan kunci cadangan. Di saat pintu terbuka, korban pun ditemukan tak bernyawa dalam kondisi berbaring di atas ranjang. Penyebab kematian korban masih menunggu hasil pemeriksaan dari tim Dokpol Forensik Polda Sulsel karena setelah dilakukan olah TKP, di tubuh korban tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Kamar korban, kemudian setelah memastikan korban meninggal dunia, kami menghubungi Dokpol dan dengan periksa kesehatan untuk melakukan pengecekan. Saat ini mayat sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk melakukan pemeriksaan. Usai dilakukan olah TKP di dalam kamar hotel, jenazah korban lalu dibawa ke ruang jenazah Rumah Sakit Bayangkara, Makassar untuk pemeriksaan terkait kematian korban. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Seorang remaja berusia 19 tahun tenggelam setelah meloncat ke sungai sedalam 5 meter di kawasan air terjun Mangampa, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Korban hilang usai terbawa arus sungai yang tiba-tiba deras saat diguyur hujan. Warga dikejutkan dengan tenggelamnya seorang remaja berusia 19 tahun bernama Nur Hidayat di sungai kawasan air terjun Mangampa di Dusun Bara, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Tim SAR gabungan TNI Polri dibantu warga sekitar masih melakukan pencarian terhadap korban dengan penyisiran di sekitar air terjun, yang merupakan titik lokasi hilangnya korban usai terbawa arus deras sungai saat diguyur hujan gerimis. Korban dinyatakan hilang tenggelam saat tengah rekreasi bersama 6 orang rekannya di kawasan air terjun Mangampa yang beberapa hari lalu. Lokasi tersebut viral di media sosial. Selain itu, petugas juga menyisir aliran sungai sejauh 2 km dengan berjalan kaki. Bahkan tim Basarnas Makassar juga menerjunkan tim penyelam untuk mencari korban. Namun karena kondisi air sungai yang cukup deras, sehingga pencarian ini hanya dilakukan dengan cara pemantauan dari atas sungai dan penyisiran.
SAR kami sudah bergerak di sana dan berposko di sana bersama tim SAR gabungan. Pak, ada kendala atau gimana, Pak? Baik, kendala yang kami hadapi saat ini adalah situasi masih airnya masih pasang, terus yang berikut medan. Sehingga tim SAR gabungan itu kami membagi 2 tim untuk penyisiran. Setelah kami sudah melakukan pencarian di lokasi tersebut, tidak mendapatkan informasi yang atau mendapatkan hasil yang maksimal, sehingga kami melakukan penyisiran di sepanjang sungai tersebut. Sebelumnya korban hilang tenggelam setelah meloncat ke sungai sedalam 5 meter. Korban yang diduga terbawa arus sungai ini tidak dapat tertolong hingga hanyut terbawa arus sungai. Rekan korban yang panik akhirnya melapor ke pihak desa hingga tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap korban. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa diduga tidak pandai berenang. Seorang bocah berusia 11 tahun ditemukan tewas tenggelam di dalam kubangan galian C proyek perumahan di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebelum tenggelam, bocah tersebut diketahui tengah bermain air dan berenang di lokasi tersebut bersama 4 orang rekannya. Dari rekaman video amatir, warga di Desa Bontomatene, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, dikejutkan dengan tenggelamnya seorang bocah berusia 11 tahun saat tengah bermain dan berenang di dalam kubangan galian C proyek perumahan bersama 4 orang rekannya. Pencarian terhadap korban ini melibatkan belasan warga sekitar yang turun ke dalam air untuk mencari keberadaan korban. Usai 2 jam proses pencarian korban, akhirnya ditemukan tidak sadarkan diri di dalam air. Bahkan warga juga sempat berupaya memberikan pertolongan pertama, namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Diketahui korban berinisial RA, seorang bocah berusia 11 tahun merupakan siswa sekolah dasar. Ya betul, jadi ini lokasi ditemukannya bocah kelas 5 SD yang tenggelam kemarin sore. Pak, dari informasi yang kita dapat itu kenapa sampai mereka berenang di sini, Pak? Informasinya itu mereka berlima Main-mainnya di sini. main-main di sini dan berenang di lokasi ini. Mungkin dia tidak tahu kalau dalam ya. Sebelumnya korban bersama 4 rekannya diketahui tengah bermain air dan berenang di dalam kubangan galian C, proyek perumahan yang memiliki kedalaman air sekitar 5 meter. Namun saat meloncat ke dalam kubangan galian tersebut, korban diduga tidak pandai berenang dan akhirnya tenggelam. Rekan korban yang panik akhirnya meminta tolong kepada warga sekitar. Korban yang berhasil dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia ini kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Maros untuk dibersihkan, lalu dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan dan dimakamkan. Sementara itu pihak kepolisian sektor Mandai yang dimintai keterangannya enggan berkomentar dengan kejadian tersebut. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa tabrak pemotor hingga meninggal dunia di tempat. Seorang penumpang mobil minibus nyaris diamuk warga usai ditinggal kabur oleh rekannya yang pengemudi mobil lantaran takut usai menabrak korban. Seorang wanita meninggal dunia usai ditabrak sebuah mobil minibus di Jalan Deng Tata Raya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Jumat 15 Desember 2023 petang. Kecelakaan tersebut berawal saat wanita seorang diri mengendarai sepeda motor yang ingin menyeberang jalan. Tiba-tiba, sebuah mobil minibus berplat D1653AI dari arah Kabupaten Goa mengarah ke Jalan Cendrawasih dengan kecepatan tinggi langsung menabrak dan terseret sejauh 30 meter hingga meninggal dunia. Usai menabrak, mobil minibus tersebut langsung mencoba melarikan diri namun gagal lantaran kembali menabrak mobil box yang berada di depannya. Warga yang melihat pun langsung mendatangi mobil tersebut, namun sayang, pengemudi dan satu rekannya sudah lebih dulu kabur melarikan diri. Hanya ada satu pria memakai baju biru yang diduga penumpangnya masih berada di dalam mobil dan nyaris menjadi bulan-bulanan warga. Beruntung, polisi yang melintas di lokasi tersebut langsung dengan cepat mengamankan mobil dan penumpangnya. John, salah satu saksi mata, mengungkapkan sebelum menabrak pengendara motor wanita tersebut, pengemudi mobil yang diduga dipengaruhi minuman keras beralkohol
lebih dulu menabrak tiang listrik serta penjual sari laut yang berada di pinggir jalan. Kayak orang tidak kontrol begitu. Mabok beda di ya itu. Mabok. Mabok. Karena dia hantar lagi mobil. Dari arah mana itu mobil tadi, Om? Oh, dari arah sana, Di. Memang kencang, Om, Di. Iya, enggak apa-apa, Jom. Dari tadi memang kencang. Iya. Pas di belakangku, jadi ibu ini bercerai. Keras motor, prak. Saya nak mau balik. Iya. Dia itu motor di sini. Kalau ada mobil itu mobil putih tadi, mobil barang. Kepolisian sektor Tamalate yang tiba di lokasi kejadian langsung mengamankan barang bukti sebuah motor merek Honda yang dipakai korban saat mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Korban yang belum diketahui identitasnya saat ini berada di Rumah Sakit Polri Bayangkara, Kota Makassar. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, Ainus melaporkan. Usai jeda pemirsa, kami akan kembali hadir dengan informasi pondok pesantren di Kabupaten Luwu diserang oleh orang tidak dikenal. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Razia Pondok Pesantren Darul Istiqomah yang ada di Desa Wara, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, diserang oleh sekelompok orang tidak dikenal viral di media sosial. Akibatnya sejumlah santriwati histeris, sementara satu pengurus pesantren dilarikan ke rumah sakit akibat adanya benturan di bagian kepala. Video amatir ini yang merekam sejumlah santriwati pesantren Darul Istiqomah panik dan histeris saat diserang oleh sekelompok orang tak dikenal. Kasus ini bermula saat pada Senin 11 Desember 2023 pukul 17.20 waktu Indonesia Tengah. Saat itu, anak dari pewakaf tanah mendatangi pesantren, adu mulut dan saling dorong sempat terjadi. Pada Rabu 13 Desember kemarin, seorang guru pesantren yang berada di luar pesantren kembali mendapat penganiayaan hingga terpaksa dirawat di rumah sakit. Di malam harinya, aksi penyerangan kembali dilakukan oleh puluhan orang tak dikenal saat pimpinan pondok pesantren mengadakan pengajian bersama para santri. Saat itu, salah satu guru mengaji ditarik dari dalam masjid hingga membuat para santri panik dan histeris. Para santri ini pun berusaha ditenangkan kembali oleh para pengurus. Sejumlah orang tak dikenal kemudian berupaya membakar bangunan pesantren tempat tinggal pimpinan ponpes termasuk area belakang, ruang tamu, dan teras rumah, dan untungnya kobaran api berhasil padam. Kasus kekerasan ini sudah dilaporkan ke aparat kepolisian Polres Luwu. Pihak pengurus ponpes berharap agar pelaku segera ditangkap dan diproses. Belum ada keterangan resmi dari polisi, namun kasus ini diduga kuat merupakan buntut perebutan antara pengelola pesantren dan keluarga dari pewakaf tanah yang atasnya berdiri bangunan pondok pesantren Darul Istiqomah. Mereka menginginkan tanah ini mereka kuasai kembali atau dikelola oleh mereka kembali. Namun kami tetap mengingat pesan almarhum pewakaf bahwa selama ada orang yang mengaji dalam pesantren ini, jangan pernah ditinggalkan. Makanya dengan dalil itu kami tetap bertahan meskipun mereka tetap senantiasa mengganggu kami. Sampai pesantren kami mereka pagar keliling, mulai dari pagar seng, kawat berduri, dan juga pagar tembok, sehingga kami tidak ada akses masuk. Untuk mencegah kejadian serupa, para santri terpaksa diungsikan ke pesantren cabang kedua wilayah di Suli. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasaruddin Rubak, Ainus melaporkan. Aparat kepolisian Polres Luwu resmi menahan satu pria yang diduga menjadi pelaku penyerangan Ponpes Darul Istiqomah. Kasus ini merupakan dampak dari perebutan lahan antara pemilik pengelola pesantren dan anak dari pihak wakaf tanah. Video ini direkam saat terjadi adu mulut antara pihak pengelola pesantren, Pondok Pesantren Darul Istiqomah dan ahli waris lahan di Desa Wara, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.
Sebelumnya sejumlah orang yang tidak dikenal masuk ke area pesantren hingga membuat para santri alami kepanikan. Kondisi ini juga membuat salah satu bangunan sempat dibakar, namun untungnya api berhasil dipadamkan. Untuk menghindari kejadian serupa, pihak pesantren mengungsikan seluruh santrinya ke ponpes cabang kedua. Sementara itu lokasi pesantren kini digarisi oleh garis polisi. Pihak ahli waris mengaku tidak pernah berniat melakukan aksi penyerangan, namun kejadian tersebut terjadi secara spontan oleh pihak warga dan keluarga ahli waris. Kami ingin juga sampaikan bahwa kami sangat-sangat menginginkan kedamaian tanpa ada lagi perselisihan dan pertikaian, apalagi jika sampai ada korban lagi. Untuk itu kami meminta kepada pihak pengelola Pondok Pesantren Darul Istiqomah Cilalang agar segera memperlihatkan bukti sah penyerahan hak kepemilikan tanah oleh orang tua kami ataupun surat wakaf ataupun bukti-bukti lain yang sah secara hukum. Dengan begitu kami pihak ahli waris dan pengurus yayasan saat ini juga akan melepaskan dan menerima dengan ikhlas dan lapang dada pihak pengelola pesantren Darul Istiqomah mengelola pesantren. Persoalan ini dilatar belakangi dengan kejadian karena adanya sengketa kepengurusan yayasan dan sengketa kepemilikan lahan, di mana pengurus pusat dengan yang mengaku ahli waris ini masing-masing mengklaim bahwa dia yang berhak. 10 itu terjadi perkelahian antara pihak ahli waris dengan pihak pondok pesantren. Nah, hal inilah yang mengakibatkan pemicu adanya warga yang masuk di pesantren itu untuk mencari siapa pelaku yang melakukan pemukulan terhadap pihak ahli waris ini. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Dasrudin Rubak, iNews melaporkan. Belasan remaja nongkrong di trotoar jalan hingga dini hari tadi didapati polisi menggelar pesta miras di Jalan Rapocini, Kota Makassar. Remaja yang didapati dihimbau hingga diberi sanksi push up sebagai bentuk efek jerah agar para remaja tidak mengulangi hal serupa di kemudian hari. Belasan remaja pelajar didapati polisi gelar pesta miras hingga dini hari di trotoar Jalan Rapocini, Kota Makassar. Kondisi 12 remaja pria ini dalam pengaruh miras. Satu botol miras jenis yang dioplos minuman berenergi didapati polisi saat melakukan serangkaian pemeriksaan di lokasi tempat nongkrong para remaja. Tidak hanya itu, guna antisipasi kepemilikan barang melanggar hukum, polisi turut melakukan serangkaian pemeriksaan badan dan barang bawaan. Beruntung petugas tidak menemukan barang terlarang. Namun lokasi berpesta miras yang berada di tempat umum ini kerap membahayakan pengendara yang melintas usai dampak dari berpesta miras. Begitupun sebaliknya bagi para pelaku pesta miras rawan akan terjadi aksi kejahatan. Guna antisipasi dampak buruk usai berpesta miras seperti perang kelompok dan tindak kriminalitas jalanan, petugas yang mendapati bertindak membubarkan remaja tersebut usai diberi peringatan serta himbauan agar tidak mengulangi perbuatannya menggelar pesta miras di tempat umum, hingga para remaja ini ditindaki dengan sanksi push up. Barang bukti miras selanjutnya dimusnahkan, sedangkan kursi dan meja yang dibawa pelaku untuk nongkrong menggelar pesta miras di trotoar jalan diminta polisi untuk diangkut. Kemudian pada saat kami melintas di Jalan Rapocini, kami menemukan sekelompok remaja sekitar jumlahnya 12 orang melaksanakan pesta minuman keras jenis McDonald Whiskey. Pihak kepolisian Polres Makassar rutin gelar patroli hingga malam hari. Aksi pesta miras pada remaja di tempat umum kian meresahkan. Sebab dampak buruk usai berpesta miras memicu terjadinya perang antar kelompok dan tindak kriminalitas jalanan seperti begal dan aksi ugal-ugalan dengan berkendara sepeda motor. Dari Makassar, Syarul Adiaksa, iNews melaporkan. Seorang pelaku curanmor babak belur dihajar massa setelah menabrak tamu undangan di sebuah pernikahan di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pelaku panik lantaran dikejar korban setelah melakukan aksi pencurian sepeda motor di Kabupaten Baru.
Pelaku berinisial M ini terjatuh bersama sepeda motor curiannya usai menabrak seorang tamu undangan hajatan pernikahan di Jalan Baumas CP, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Warga yang melihat kejadian langsung tersulut emosi lantaran usai menabrak tamu undangan, pelaku langsung mengacungkan badik di hadapan massa yang berkerumun. Pelaku pun langsung dimasa oleh warga hingga babak belur. Pelaku sempat pingsan sebelum akhirnya tim Resmo Polres Parepare melintas di lokasi dan mengamankan pelaku. Sebelumnya pelaku dikejar oleh 2 orang warga karena melakukan aksi pencurian sepeda motor di Kabupaten Baru hingga ke Kota Parepare. Korban yang panik dikejar menerobos keramaian tamu yang menyeberang jalan ke pesta hajatan pernikahan hingga akhirnya menabrak salah seorang tamu undangan. Setelah dilakukan interogasi, ternyata seseorang tersebut adalah terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor, di mana dia melakukan aksinya di daerah Palandro. Selanjutnya pelaku dan barang bukti langsung diserahkan ke Polres Baru guna proses hukum lebih lanjut. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, Ainus melaporkan. Informasi terkait pasangan suami istri menjadi pelaku penipuan online hingga meraup hasil miliaran rupiah. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Razia. Pemirsa, menjadi pelaku penipuan online, 2 sepasang suami istri asal Kabupaten Sidrap ditangkap oleh polisi. Pelaku telah beraksi sejak 2018 lalu dan meraup keuntungan hingga 4,6 miliar rupiah. Dari aksi kejahatan tersebut, pelaku memiliki aset fantastis berupa rumah serta sejumlah mobil mewah. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan menangkap 4 pelaku penipuan online. Masing-masing berinisial AA umur 25 tahun, MS umur 25 tahun, AE 29 tahun, dan MS 26 tahun. Mereka merupakan 2 pasangan suami istri yang ditangkap di 2 lokasi berbeda di Kecamatan Tanru Tedong, Kabupaten Sidrap. Para pelaku diketahui telah beraksi sejak tahun 2018 silam sampai September 2023 lalu dan telah meraup keuntungan hingga 4,6 miliar rupiah. Sejumlah aset milik para pelaku berupa 1 unit rumah, 4 mobil mewah dari berbagai merek, 1 sepeda motor dan sebidang tanah disita oleh petugas karena diduga aset tersebut dari hasil tindak pidana pencucian uang dalam kasus penipuan online yang dijalankan oleh para pelaku. Pengungkapan kasus ini bahkan melibatkan Bareskrim Polri dibantu tim Pusat Pelaporan Analisis Keuangan atau PPATK untuk menelusuri data transaksi pelaku. Selain itu, tim Cyber Crime Polda Sulsel juga turut menelusuri aset pelaku bekerja sama dengan perbankan, pegadaian, dan Badan Pertahanan Nasional atau BPN. Berdasarkan hasil interogasi petugas, para pelaku melakukan aksi penipuan online-nya dengan modus menjual produk barang berupa ponsel dan pakaian melalui jejaring sosial Instagram dengan harga murah. Korban yang tergiur lalu diminta untuk mentransfer sejumlah uang, namun barang yang dijanjikan pelaku tidak kunjung datang. Dari jumlah angka transaksi yang kemudian terbaca di jejak perbankan, ya, yang sementara kita kejar ini hampir 5 miliar, ya, 4 miliar lebih, ya, 4,6. Ini yang sudah kita dapat sekarang. Tetapi kalau kemudian hasil dari PPATK ini keluar lagi yang lain, ya, ini nilainya ini akan bertambah. Sampai dengan hasil pemeriksaan sekarang sudah ditemukan jejak mereka ini 4,6 miliar. Selain menyita aset milik pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa 8 unit ponsel dan 1 tablet yang digunakan pelaku untuk melakukan aksi penipuan online. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 8 ayat 1 KUH Pidana dan pasal 3, 4, dan 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wayu Ruslan, Ainus melaporkan.
Dua mahasiswi pengendara motor berboncengan di Kabupaten Goa menjadi korban jambret oleh dua orang pemuda yang mengendarai sepeda motor. Akibatnya satu orang mengalami luka parah di wajah dan harus dilarikan ke rumah sakit usai terjatuh dari sepeda motornya. Aisyah Handayani, 20 tahun, seorang mahasiswi yang terjatuh usai menjadi korban jambret di Jalan Poros Macanda, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa ini, terpaksa dilarikan ke ruang IGD Rumah Sakit Kristalina, Makassar. Korban dilarikan ke rumah sakit ini akibat mengalami luka berat di bagian wajah. Peristiwa penjambretan bermula saat korban bersama temannya melintas di jalan sepi di Jalan Poros Macanda, Kecamatan Somba Opu pada Selasa malam. Tiba-tiba, korban dipepet oleh dua orang pelaku berboncengan. Usai memepet kedua korban, pelaku langsung menarik tas hingga mengakibatkan kedua korban terjatuh dari sepeda motor. Akibatnya tas berisi HP dan dompet korban raib dibawa kabur pelaku. Menurut saksi mata, korban tiba-tiba dipepet dan dijambret oleh dua pelaku berboncengan saat melintas di Jalan Poros Macanda. Jadi tuh Pak, tadi kan mau ke arah Samatan, terus ada tiba-tiba yang dari belakang langsung tarik tasnya temanku yang itu, makanya kami jatuh ke kanan karena ditariknya itu juga ke kanan. Terus ini pelaku langsung lari Pak, kabur, terus di dalam kemudian langsung datang warga. Barang apa saja yang tasnya itu berisi HP, uang, selebihnya nggak tahu apa isinya di tas itu. Hingga kini aparat Satreskrim Polsek Somba Opu dan Polres Goa masih menyelidiki identitas kedua pelaku. Merampas tas korban. Di mana dalam tas korban itu sendiri ada barang di situ, ada satu unit HP merek Samsung Galaxy A11, kemudian ada uang tunai 100.000, ada ATM, ada kartu mahasiswa, dan cas HP. Sementara korban yang mengalami luka berat di wajah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Kristalina, Makassar. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews, MNC Media melaporkan. Berpura-pura membeli pulsa, seorang pria terekam kamera CCTV mencuri sebuah handphone di sebuah konter pulsa di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pria masuk lalu memperhatikan situasi sebuah konter pulsa di tepian Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare. Dalam aksinya, pelaku mencoba menggeser lemari kartu pulsa untuk masuk mengambil ponsel pemilik konter pulsa yang tersimpan di dalam kios. Setelah berhasil masuk, pelaku langsung meninggalkan kios sambil mengantongi ponsel curiannya. Saat kejadian, pemilik konter pulsa sedang menidurkan anaknya, hingga suasana di depan kios saat itu kosong, tidak ada yang menjaga. Korban baru menyadari ponsel miliknya dicuri setelah memeriksa rekaman CCTV. Hasil rekaman CCTV ini dijadikan barang bukti untuk korban melapor ke kantor Polsek Bacukiki, Kota Parepare. Maghrib, Iya. jam 6. Jam-jam 6. Ya, itu waktu situ keadaan kosong memang kios atau gimana, nggak ada orang? Iya, nggak ada orang karena di belakang semua. Terus pelaku baru ketahuan ada HP dicuri itu bagaimana? Saat mau kasih tidur anakku, masuk di dalam kamar, terus keluar, saya ini sudah tergeser. Dari Parepare, Erwin Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di Razia edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Tisna Aulia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Kito pada salama.